Semoga kita masuk ke dalam apa yang dikatakan jadi keluarga sejati. Kalaupun ada hal-hal yang harus kita baharui, mari kita membuka diri. Baik, next. Baik, yang pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita membuka kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Ya, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kita baca secara bersama-sama. Sudah dapat? Kejadian itu pertama kali. Kejadian pasal 1 ayat 26. Dua ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu menarik di ayat ini, kalau disebutkan berfirmanlah Allah, itu kan sepertinya dia satu, personal ya. Berfirmanlah Allah, tidak dikatakan Allah-Allah. Tapi berfirmanlah Allah itu satu, tapi di dalamnya baiklah kita menjadikan manusia, kita, ada kita di dalam itu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang pertama, keluarga yang sejati itu adalah gambaran ataupun replika dari Allah Bapa, dari Allah Anak dan Roh Kudus. Kalau kita perhatikan misalnya penciptaan itu Bapak Ibu, jadi begini, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mereka mengadakan rapat ilahi. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, begitu. Lalu kemudian Allah Tritunggal itu ketika mereka menciptakan manusia yang munculkan Adam. Nah, ini kan masih satu personal ya. Sedangkan yang ini tadi ada tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian diciptakan Adam, itu masih satu. Loh, lalu di mana replika yang tiga ini? Masih satu, Adam. Tetapi kemudian kita melihat di ayat yang berikutnya, Allah mengambil satu rusuk dari Hawa. Dari Adam, nggak diambil dua. Kalau dua udah langsung tiga. Nanti, ini satu. Loh ini masih tiga. Masih dua. Lalu satu lagi mana? Anak-anaknya. Coba perhatikan Bapak Ibu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Replikanya adalah Adam, Hawa, dan anak-anak Adam dan Hawa. Inilah dia. Memang sering sekali orang salah kita hanya memikirkan gambar dan rupa Allah itu di situ ada di situ kekudusan Allah, di sana ada kemuliaan Tuhan, gambar dan rupa Allah. Sering sekali memang dilihat bahwa manusia itu adalah gambaran Allah, itu ada pada Adam itu. Kita ini secara rohani banyak penjelasannya, tetapi mari kita melihat dulu ini. Sering sekali memang kita hanya melihat kepada bahwa manusia itu punya punya kekudusannya Tuhan, intelektualnya. Ada dalam bahasa Ibrani itu gambar dan rupa Allah itu mengacu kepada apa? Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus gambarannya adalah keluarga. Itu sebabnya di sini kalau kita melihat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di sana ada sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan, tidak bisa dipisahkan. Maka di dalam kekristenan tidak boleh ada perceraian. Kalau ada perceraian berarti mereka merusak apa yang disebut gambar dan rupa Allah itu. Loh, berarti sudah berapa ini? Sudah berapa? Allah Bapa, misalnya ada sebuah keluarga, Bapak, Anak, dan istri, kemudian cerai, lalu kemudian menikah lagi nih, udah rusak. Itu sebabnya tidak ada satupun yang bisa memisahkan seorang istri, seorang anak, dan seorang ayah dalam satu kesatuan. Tidak bisa.
Apapun itu. Tidak bisa. Termasuk pekerjaan. Nah ini yang kadang. Setelah menikah, satu ke sana. Ditinggalkan anak dan istri. Alkitab katakan, suami nggak bisa dipisahkan. Dan saya perhatikan, banyak yang terjadi persoalan di dalam keluarga. Oleh karena dipisahkan oleh karena pekerjaan. Ini mungkin menjadi perdebatan bagi banyak orang. Lalu bagaimana? Ini kan suaminya di sana. Ya ikut ke sana. Saya dengan istri, saya waktu sebelum kami menikah, saya bilang begini. Di mana aku, kau ke situ. Maka ketika waktu dia mau mengambil tes PNS di sebuah bank, nanti bisa aku ditempatkan di sini sebulan, di sini sekian tahun, di sini sekian tahun. Oh kalau begitu kita nggak jadi, saya bilang. Di mana aku, kau di situ. Itu sebabnya sebelum kami menikah kami buat seperti kontrak ya. Oh iya. Karena banyak pernikahan nggak bikin teken kontrak di awal, maka hancur di tengah jalan. Yang pertama kami bicarakan itu, siapa ikut siapa, harus jelas. Aku ikut kau atau kau ikut aku. Jadi kami sepakati, dia ikut saya. Yang kedua, siapa pengambil keputusan dalam keluarga. Bisa ada perdebatan tetapi pengambil keputusan siapa, kau atau aku? Aku, oke. Yang ketiga, siapa megang uang? Istri itu ngalah aku. Dan ada banyak hal yang kami bicarakan di situ. Ini yang sering terjadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Allah Bapa dan anak, tanda kutip ya, terpisah untuk sementara waktu? Pernah. Waktu kapan? Waktu Yesus diutus ke dunia ini. Itu sebabnya tidak ada alasan terpisah dari pasangan itu oleh karena faktor ekonomi. Nggak ada itu. Tidak ada. Kalau memang betul kita mempunyai iman, mempunyai Tuhan itu yang hidup, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu. Maka sering saya sarankan, kalau boleh, ini kan ada ya, keputusan itu kan ada kehendak Allah. Itulah idealnya. Ada yang diizinkan Allah, itu di bawah, makin rendah itu ya kan. Terus yang ketiga, tidak dikehendaki Tuhan. Banyak nggak keluarga yang menikah karena kehendak Tuhan? Ada. Yang mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak diizinkan Tuhan. Coba dah dulu mari kita cek. Waktu kita menikah, yang kita nikah itu kehendak Tuhan atau kehendak ibu-ibu? Ya kan kalau misalnya ditanya nih, kenapa kau menikah sama bapak? Aku bergumul berdua sama Tuhan. Sebenarnya aku tak mau sama dia, tapi Tuhan tuntun aku ke situ. Ada? Karena biasanya kehendak Tuhan gak enak. Ingat peristiwa di Taman Getsemani? Yesus bilang apa? Bapa kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah. Datang lagi Yesus, Bapa kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Sampai 3 kali kan? Kira-kira bagaimana waktu menikah dulu, bergumul gak? Tuhan, sebenarnya aku tak mau sama dia, tapi karena kau yang nyuruh, aku maulah. Entah apalah kau suruh aku nikah sama dia ini. Gimana Bapak Ibu? Jadi saya tidak persoalkan dulu bagaimana, udahlah tahankan sajalah bagaimana itu ya, mau dikehendaki Tuhan, mau diizinkan Tuhan, tahankanlah sekarang. Tapi kalau yang dikehendaki Tuhan kayaknya nggak ada lah ya, nggak ada yang beda iman kan, nggak ada yang beda iman ya. Nah ini, jadi makanya banyak terjadi persoalan karena apa? Karena poin nomor 1 itu yang dikehendaki Tuhan, idealnya itu tidak terjadi. Maka di tengah jalan terjadilah pembenaran-pembenaran. Konsep keluarga Allah itu begini. Gambaran Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka Bapak Ibu, saya kalau pelayanan, saya tanya dulu, kalau ada pasangan suami istri, tunggu dulu ya, sebelum kita melayani. Sudah pernah cerai? Saya tanya dulu.
Kalau belum, oke, kita lanjut. Kalau sudah pernah cerai, carilah bantuan yang lain. Kok ngeri kali kok? Iya memang, susah kok. Bergumul saya. Bergumul. Carilah hamba Tuhan yang lain. Karena di sini kita melihat Allah Bapa, Allah dan Anak Roh Kudus, mereka itu adalah bersama-sama dari awal. Maka sebenarnya enggak ada mantan istri. Enggak ada mantan istri waktu dia masih hidup ya. Itu tetap istrinya. Banyak yang menyerang saya tentang perceraian. Saya katakan begini, oh kan sudah sah Pak, dia kan sudah resmi dipisahkan oleh gereja, dipisahkan oleh negara. Saya bilang begini, tahu nggak berapa lembaga yang mengetahui dan jadi saksi dalam pernikahan itu? Lembaga keluarga, lembaga adat, lembaga gereja, lembaga negara. Lembaga negara itu terakhir datang. Setelah pemberkatan baru datang dia, oke, sah, cek. Benar gak? Dibuatlah di akta catatan sipil. Lalu kemudian ketika terjadi persoalan apapun itu, lalu kemudian kita pergi ke lembaga yang terakhir ini, lembaga negara. Lalu kemudian lembaga negara mensahkan, lalu kita anggap kan sudah ditandatangani oleh negara. Saya katakan kepada mereka, hebat kali ya lembaga negara bisa mengalahkan 3 lembaga ini. Kalau dalam apa ini? Dalam rapat ini masih kalah ini, belum 50+1 saya bilang. 1 mengalahkan 3. Lembaga adat, lembaga keluarga, lembaga adat, lembaga gereja. Kalau kalian anggap bahwa otoritas negara lebih tinggi daripada otoritas gereja, nanti kalau berdua bilang begini, negara Indonesia, tolonglah, aku punya masalah. Berdualah sama negara, jangan berdua sama Tuhan. Selama dia hidup di hadapan Tuhan, itulah istrinya yang sah, itulah suaminya yang sah di hadapan Tuhan. Karena apa? Alam ini replika itu, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita diikat oleh sebuah perjanjian. Ada namanya covenant. Perjanjian apa? Perjanjian kematian. Tahukah Bapak Ibu bahwa perjanjian kita waktu menikah itu adalah perjanjian kematian? Apa yang diucapkan waktu itu? Tidak akan. Tahukah Bapak Ibu teologi sumpah, teologi perjanjian itu apa? Jadi kalau ada orang berjanji, ya, baik itu zaman dahulu, baik itu di bangsa kafir, bahkan umat Tuhan, bahkan sampai sekarang kita harus tahu teologi janji itu bagaimana. Jadi misalnya kalau saya berjanji dengan seseorang, ya kan, itu nanti saya pegang tangannya, lalu di bawah itu nanti ada hewan, dipotong, dibelah 2 itu, serep. Lalu kemudian hewan ini setelah kami selesai berjanji, itu dipotong, dimasak, lalu dimakan. Tahu apa artinya itu Bapak Ibu? Kita mengadakan perjanjian ya. Siapa yang mengingkari perjanjian, nasibnya seperti ini. Itu tak mungkin, jarang diajarkan di gereja Bapak Ibu. Maka waktu kita parpesta, kan adanya babi di tali kan. Utang, jabar nih tulang, itu jabarnya paling banyak. Artinya apa? Kau lebih banyak tanggung jawabmu untuk keluarga ini, kan begitu. Artinya jadi saksi. Makanya Bapak Ibu kalau ada persoalan, biasanya masalahnya dibawa sama siapa? Sama tulang kan. Maka anak orang asal lagi jabari, tanggung jawab besar. Dia masuk enggak di dalam saksi sebagai pernikahan ini? Jadi ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu diundang ke sebuah pernikahan, ya kan, lalu Anda lihat di situ ada menikah suami istri, lalu kemudian ibu makan, bah, ini do suami nak, Allah. Di tengah jalan
bercerai, menikah lagi yang di depan itu, ibu tahu bahwa ada istrinya, ada suaminya, ibu makan itu, hati-hati mak. Minimal segini masuk perjanjian itu. Ini teologi perjanjian. Itu makanya jangan samakan teologi pernikahan orang Kristen dengan teologi yang sana. Yang sana memang diizinkan perceraian. Di sini nggak bisa. Karena apa? Keluarga itu adalah replika Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka sebelum menikah nggak boleh menikah kalau tidak tahu doktrin Tritunggal. Iya, orang Israel tidak diizinkan menikah kalau mereka belum bisa menjelaskan dasar iman dari orang Yahudi. Kalau sekarang, aduh dosi tersosak, menguli doh. Menguli tersosak. Pengakuan iman pun tak tahu. Di belakang ada pembisik. Apor saya, deng boto. Belakang dong. Kepada Allah Bapa. Kali langit dan bumi. Makanya banyak pernikahan yang rusak. Jadi kalau keluarga itu tahu bahwa bahwa keluarga itu adalah replika Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka suami itu memerankan perannya sebagai bapa. Istri memainkan perannya sebagai Roh Kudus. Roh Kudus itu kata yang dipakai itu adalah ezer. Jadi ezer. Waktu Tuhan katakan, baiklah kita menciptakan manusia si Hawa itu supaya ada penolong. Penolong di situ dipakai kata ezer. Kata yang sama dipakai untuk Roh Kudus. Maka kalau ada pernikahan, seorang perempuan itu tidak tahu apa itu Roh Kudus, apalagi yang beda iman, itu bukan keluarga yang sejati. Nikahlah. Bapak Ibu, Roh Kudus apa fungsinya? Satu, penolong. Itu sebabnya seorang istri harus tahu schedule suaminya 1 minggu. Tahu arti penolong itu? Sekretaris pribadi. Makanya kenapa terjadi banyak perselingkuhan bos dengan sekretaris? Bukan karena cantik, tapi karena sekretarisnya perhatian sama bapak. Pak, jangan lupa ya Pak, besok bapak meeting. Meeting di mana? Oh di sini. Oh ya, terima kasih ya sus. Gimana ibu-ibu? Taunya rencana bapak malam ini mau kemana? Pak, jangan lupa ya, nanti malam jam 7 ke Lapo ya Pak. Lihat schedule suaminya ya. Ya, bagi yang masih punya suami. Lalu yang kedua, penghibur. Penghibur itu, ibu-ibu pernah lihat wanita penghibur? Kebanyakan istri agak sulit memerankan wanita penghibur. Ya kan? Wanita penghibur tahu. Kalau seseorang datang ke pub ataupun ke diskotik lagi suntuk dia, langsung datang nanti itu wanita penghibur. Kenapa bang? Gitu ya. Ibu-ibu bagaimananya? Tikiamat teh suntuk sonon. Baru ini ibu dijabu. Enawe haho. Eholan nemuting dulu ya kamu. Gagal jadi wanita penghibur. Seharusnya waktu dia lagi suntuk, kenapa kau cinta? Kenapa kau sayangku? Makanya banyak bapak-bapak pergi cari wanita penghibur karena istrinya nggak bisa jadi wanita penghibur. Tolonglah ibu-ibu ya, malam ini jadi wanita penghibur kepada bapak saja, ya. Ini kalau anak, saya tidak banyak berbicara tentang anak di sini. Ini bicara ketaatan. Ibu-ibu lah yang banyak kan. Ibu-ibu. Roh Kudus itu
Dia sebelum kita berbicara, dia sudah tahu dalam hati kita. Ibu-ibu ketika melihat alis bapak, ngerti nggak apa sedang terjadi kepada dia? Kami paling sulit memahami alis istri. Karena kadang begini ke atas, ya kan, nggak ngerti kami itu apa maksudnya itu, ya kan gitu. Tapi kan anggo songonon dia bukan, berarti sedang berpikir. Anggo sonon, bah sedang masak kan gitu ya kan. Anggo saudara sonon, nah baru teh bimbang harus mengerti di situ. Ya karena kita nggak berbicara tentang istri di sini, udahlah dulu ini lah ya. Jadi gambaran Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kalau kita tahu bahwa keluarga itulah gambaran Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yesus Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, apa yang mereka kerjakan? Sebuah visi. Itu sebabnya keluarga itu harus mempunyai visi. Suami yang takut Tuhan, istri yang takut Tuhan, anak yang takut Tuhan. Apa visi Allah? Mencari orang yang hilang. Itulah visi keluarga, bukan jadi kaya. Mari kita cek, apa tujuan keluarga yang kita bentuk Bapak Ibu? Sebelum pernikahan, apa tujuan pernikahan? Untuk mendapatkan anak. Manuk pemar tolor dong. Untuk menjadi kaya, yang tak kenal Tuhan pun bisa kayanya. Tujuan keluarga yang sejati adalah apa? Bagaimana supaya kita memenangkan banyak jiwa-jiwa? Nah, tujuan hidup kita ya, tujuan hidupmu bukan jadi orang kaya, mencari jiwa. Kau beritakan Injil sama kawanmu, minimal kau bawa ke PA, istri juga begitu, suami. Jadi ketika keluarga itu berbicara tentang jiwa, ada loh orang di sana. Mana ya supaya bisa kita layani di dalam Tuhan? Karena apa? Ketiganya mempunyai hati Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kalau misalnya suaminya bilang begini, aku pergi pelayanan, olah pelayanan doh, pelayanan. Jiwa apa jiwa? Berapa dapatmu dari situ? Berarti masalah kan? Berarti masalah. Anak juga harus tahu. Apapun profesi kita Bapak Ibu, itu kerja sampingan kita. Pekerjaan utama kita penginjil. Ingat ya, pekerjaan utama kita adalah penginjil. Sedangkan pekerjaan kita itu adalah kerja sampingan. Jangan dibalik-balik. Jangan menempatkan pekerjaan penginjil itu untuk pendeta, untuk seperti kami. Bukan. Pekerjaan kita semua adalah penginjil. Pedagang adalah penginjil. Di pasar itu dia pedagang untuk membawa para pedagang itu datang kepada Yesus. Itu hanya alat Tuhan saja itu, supaya kita bisa berbaur dengan mereka. Guru, saya mengajar juga di satu kampus. Waktu saya menyusun silabus, saya lihat silabus itu, waduh. Tapi bagaimanalah saya ini di silabus ini saya bisa menginjili. Maka saya selalu menantang mahasiswa itu. Pada awalnya saya tanya dulu begitu, kalau kau mati kemana? Rata-rata 90% itu bilang mati, nggak tahu kemana. Tapi setelah sekian pertemuan mereka tahu. Saya tantang mereka terima Yesus. Mengajar hanya alat untuk menjangkau para mahasiswa ini. Adalah yang kebidanan ini, adalah yang ini. Lalu kemudian saya katakan kepada mereka, sekarang kalau kau mati kau tahu kemana? Kutanya dulu, mamamu kalau mati kemana? Ada yang nangis itu mahasiswa itu. Hatinya Allah. Bukan mau jalan-jalan ke Bali, tahun depan kita ke Bali lah. Itu. Maka kalau kita melihat di sini gambaran Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka keuangan pun akan diatur sedemikian rupa. Berapa sekian persen untuk perpuluhan? Berapa untuk penginjilan? Kan gitu. Berapa persen untuk kita pakai? Berapa persen untuk jalan-jalan? Jadi manajemen keuangan pun diatur sedemikian rupa karena apa? Ingat, kita replika Allah Tritunggal.
Di sini memang agak lama kita berbicara kalau berbicara keluarga sejati, Bapak. Di sini yang banyak. Itu sebabnya kita perlu belajar. Dan keluarga itulah tempat mengenal Tuhan. Maka waktu kita menikah, berjanji sama siapa? Sama Tuhan. Lalu kemudian setelah punya anak, nah next, kita lihat yang kedua ini. Next. Yang kedua, keluarga yang sejati itu adalah keluarga yang mandiri. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, harus mandiri. Sekalipun bapaknya pengusaha, saya pernah melihat angkot, ada tulisan begini, bukan pewaris tapi perintis. Berapa kali saya lihat angkot itu jalan di Simalingkar. Pesannya apa? Jangan terlalu bergantung sama orang tua. Sekalipun mampu, berikan waktu kepada mereka untuk mandiri. Jangan menjadikan orang tua sebagai Tuhan. Karena banyak orang tua ini menjadikan dirinya, tanda kutip ya, sebagai Tuhan. Apa maksudnya? Suami dan istri harus membangun rumah tangga mereka sendiri. Itu sebabnya sebaiknya keluarga yang ideal itu, kalau sudah menikah, sebaiknya jangan tinggal bersama mama atau mertua. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Kita tahu bahwa di dalam proses pernikahan ada namanya 1 tahun pertama. 1 tahun pertama itu biasanya seorang laki-laki akan menunjukkan, aku pemimpin, aku kepala keluarga. Lalu si istri berusaha untuk tunduk menjadi istri yang baik. Kesoni udah pengalaman kan, 1 tahun ini jadi istri yang baik. Iya, Pak, iya, suami. Tapi tahun kedua istri mulai memberontak. Gantianlah. Tahun kedua istri menunjukkan taringnya. Itu tahun kedua. Si suami bercoba mengalah, iyalah. Coba dia. Tahun ketiga berkelahi. Siapa yang sebenarnya kepala keluarga di rumah ini? Kau atau aku? Karena nggak ada tekan kontrak di awal. Tahun keempat mulailah lomokku. Tahun kelima sering terjadi di situlah perceraian. Kenapa? Karena itu tadi tidak jelas strukturnya. Ya. Jadi kalau misalnya mereka ditempatkan di rumah orang tuanya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Enggak dewasa mereka, enggak dewasa. Karena seharusnya marah suami, karena di situ mamanya, apa mertuanya, udah keluarlah dia. Si istri yang tadinya nggak melawan pasangannya, karena di situ tengok bapaknya jadi melawan. Ada bapakku. Ini kan rumahku. Beda Bapak Ibu. Coba dah, jujurlah dulu Bapak Ibu. Beda enggak kepercayaan diri ibu-ibu ketika di rumah orang tua dengan di rumah mertua? Beda kan? Beda lah. Kalau di rumah sendiri mau bangun jam 7 pun gak ada beban. Tapi kalau di rumah mertua yang tak pernah bangun jam 4 bangun jam 4. Ya kan? Gak tenang. Maka cobalah, kalau misalnya pasangan ini menikah di rumah orang tuanya yang mana, pasti beda. Pasti beda. Maka disarankan, walaupun memang di rumah itu, kalau misalnya nggak seorang diri lagi ya, kan adanya orang tua tinggal seorang diri kan, kalau ini nggak apa-apa lah, bisalah di situ, salah menjaga orang tua kan gitu. Apalagi misalnya sudah matua. Tapi kalau masih lincah doinatai, ya kan? Masih kalaupun misalnya tinggal dekat mama supaya bisa dipantau orang tua, oke lah, jarak rumah minimal ada 1 rumah. Kelangnya. Jangan di samping nanti kedengaran. Nomor beda dong. Kalau 1 rumah kan agak-agak betul. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tolonglah gitu. Karena memang ada begitu ya persoalan terjadi, ninggal
orang tuanya nggak tahu anaknya. Itu kan kejadian kemarin kan. Agak sedih juga. Salah satu persekutuan kita kan ada seperti itu. Kompak kan. Nggak tahu udah meninggal karena anaknya satu di sana, satu di sini. Jadi harus meninggalkan orang tuanya dan membentuk kesatuan yang baru sebagai suami istri, membentuk sebuah negara. Di rumah kami orang tuaku mana ada saat teduh, istilah saat teduh. Tapi kalau di rumah kami ada saat teduh kan beda undang-undangnya kan, beda undang-undangnya. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah rumah ada di situ orang tua, ada di situ keluarga yang menikah, yang mana yang berlaku undang-undang ini? Makanya kadang bapak bilang bisa, opung bilang nggak bisa. Jadi anak-anak pun bingung. Orang tua bilang nggak boleh ya makan bonbon. Datang opungnya, pau puki. Opung, nggak dikasih mama aku. Siapa? Anak pun bingung. Yang mana ya betul undang-undang ini? Opung bilang bisa, bapak bilang nggak bisa. Jadi rusak kan? Kemarin kan kita ikut seminar kan? Kadang opung merusak undang-undang yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya kan gitu. Kalau saya pun satu saat jadi opung begitu juga ya kan. Begitu juga. Jadi membentuk kesatuan yang baru sebagai suami istri, buat undang-undang sendiri kan berlaku. Makanya itu terjadi konflik. Bahkan tidak jarang yang terjadi akhirnya berkelahi mertua dengan menantu, musuh bebuyutan. Dan laki-laki kalau tinggal di rumah orang tuanya, itu kadang tanggung jawabnya agak kurang. Karena apa? Udah di situ kok mamaku, udah dijaganya istriku ini. Pernah saya katakan di sini, ada seorang pasangan udah opung-opung. Sebelum meninggal, opung ini, Pung Boru ini bilang sama Pung Duli, sebenarnya ada sakit hatiku samamu. Apa itu? Dulu waktu aku mengandung, berapa anak kita lahir di rumah si Matua, tak pernah kau tanya udah makan apa belum. Opung Duli ini bilang, otomaho. Halani oci ruama berengau. Rupanya Opung Duli ini udah berpikir, udah di situ kok mamaku. Udah aman semua itu. Rupanya, bayangkan, sudah marpohopo sebelum meninggal, itulah sakit hatinya. Sebelum mati diingat. Nah itu tadi agak kurang bertanggung jawab kan, ada di situ. Gitu. Next, keluarga yang sejati itu anak adalah milik Tuhan. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Artinya apa? Next, anak adalah anugerah Tuhan. Jadi anugerah nggak layak kita mendapat, itu kan anugerah. Tapi karena dikasih Tuhan itu anugerah. Anugerah Tuhan. Jadi kalau dikasih 7 kayak mana? Dulu saya sama istri berencana punya anak 7 loh. Tanyalah dia. 7. Karena saya berdoa begini-gini. Makanya kalau ditanya sama saya, kenapa kau nggak KB? Ginilah, kan rencana Tuhan. Kalau misalnya rencana Tuhan kasih saya anak 4. Anak yang pertama guru, anak yang kedua pengacara, anak yang ketiga menteri, anak yang keempat gubernur. Kalau saya hanya punya anak 1, langsung kututup. Yang 3 ini nggak jadilah. Itu kadang saya bercanda, benar. Karena ini anak adalah anugerah dari Tuhan, betul itu. Banyak anak, banyak berkat. Nggak relevan Pak, relevan itu sampai sekarang. Kan ini kita pegang firman Tuhan atau pandangan dunia ini. Waktu saya masih punya anak 1, saya berdoa, Tuhan kasihlah mobil. Tahu jawaban Tuhan apa? Masih muatnya kau di kereta itu sama istrimu. Waktu 2, ku minta lagi, masih muat. Waktu anak saya 3,
Tuhan kasih. Opungnya lihat, sungguh dia doa musia di kereta nama mobil home pakai. Supaya begini, kita ubah konsep itu. Kayak mana nanti aku memelihara anak ini? Itu anaknya Tuhan, miliknya Tuhan. Dan pengalaman kami, waktu satu anak, 3 untuk kebutuhan. Tambah ini, ada aja berkat Tuhan. Ibu-ibu bagaimana? Pengalaman ibu-ibu dari dulu, menguliakan anak. Kayak mana? Tambah enggak penghasilanmu? Atau makin banyak utangmu? Ada aja pintu berkat Tuhan. Karena anak itu adalah milik pusaka Tuhan. Jadi jangan pernah menggugurkan anak. Kalau di sini nggak mungkin lagi punya anak ya. Masih ada punya rencana punya anak kayak Sarah. Ate. Masih ada punya. Inang masih hidup Bapak? Enggak ya. Mana yang hidup opung? Masih ada rencana punya anak? Enggak apa-apa, kalau ada punya anak enggak apa-apa. Siap budan. Seumuran tulangnya dengan pahoponya, ada juga begitu ya. Nah, mereka adalah berkat. Jadi kalau anak adalah berkat, jangan dianggap sebagai beban. Aduh, gudang nih anak kon, to uluku. Berkat itu Bapak Ibu. Berkat. Jangan dianggap sebagai beban. Memang ada yang membuat sakit kepala, membuat sakit perut. Aduh, berikan. Memang holak ko, manggoho, mampang bapak culukruho. Bapak Ibu, lihat ini, mereka adalah berkat. Kemudian memiliki panggilan untuk mandiri. Maka keluarga yang sejati mengajari anak-anaknya yang laki-laki, kau laki-laki ya, ingat tanggung jawabmu. Perempuan harus diajari. Jangan udah SMA pun nggak tahu membedakan mana garam sama gula. Mananya garam? Saudara-saudara, kita semua sudah dilatih orang tua kita. SD sudah tahu masak nasi kan, masak. Kalau sekarang anak SMA pun, mak kaos kakiku mana? Aku ya emang horas mak. Langsung kasih anak-anak itu mandiri, mandi sendiri. Ini tugasmu ini, bagi tugasmu ini, kau tugasmu ini, tugasmu ini, tugasmu ini, mandiri. Jangan karena anak sesada Kak Rit ya. Gak bisa. Kasih tanggung jawab. Supaya apa? Gak menjawab-jawab aja mulutnya. Orang yang tak bertanggung jawab, pintar menjawab, yang banyak jawab. Nah, next. Anak adalah milik Tuhan. Next. Itu sebabnya Bapak Ibu di sini, coba perhatikan di sini ya. Coba. Ini, saya lupa. Maka Bapak Ibu jangan pernah berpikir begini. Tuhan, anakku, kau harus jadi dokter ya. Karena dulu Bapak gagal jadi dokter. Minimal suamimu dokter. Tapi tanyalah Tuhan, dia mau jadi apa? Jadi apa ini? Saya dulu bercita-cita masuk Akpol, ya kan? Lalu saya berpikir, wah, nanti anak saya lah masuk Akpol gitu ya. Lalu kulihat lah yang 3 ini, udah pariseson, masa kayak bapaknya nggak bisa. Udah nggak usah dipaksakan, nggak usah disuntik, nggak usah diapain, udahlah. Apa maksud Tuhan aja lah. Jangan dipaksakan Bapak Ibu, jangan dipaksakan. Karena kalau Tuhan berkehendak dia misalnya contoh masuk Akpol, Tuhan akan perlengkapi secara fisik kemampuan semuanya. Jangan dipaksakan. Oke, next. Yang keempat, memiliki prioritas hubungan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Apa maksudnya? Memprioritaskan hubungan dengan pasangannya. Kadang ada statement seolah-olah seolah-olah benar, tapi memang benar, tapi secara firman Tuhan salah. Apa itu? Istri bisa dicari, mama tidak bisa digantikan. Sehingga sering terjadi perkelahian, perceraian karena ada provokator di belakang. Makna. Hai nangon, ibu-ibu, waktu dalam kandungan tersambungnya kan plasenta kita dengan anak kita kan. Tapi setelah keluar diputuskan. Terus waktu
waktu ada plasentanya kan ada dikit lagi kan. Lama-lama kan makin kecil dia kan. Lama-lama lepas kan, terus udah setelah sekian bulan makin masuk dia ke dalam. Tahu apa artinya itu? Tahu apa artinya itu? Makin lama waktu intut si ibu harus menyadari bahwa suatu saat ini nanti anak ini harus bersatu dengan istrinya. Persiapkan dia untuk bersatu dengan istrinya. Jangan buat dia lebih mencintai kita daripada istri. Ajari dia. Nah, kau harus bersatu dengan istrimu. Jangan kau bersatu dengan aku. Karena aku bersatu dengan bapakmu. Iya kan? Kadang memang ini juga salah memang dalam keluarga. Ya kan? Lebih sayang ibu kepada anaknya daripada bapaknya. Salah ibu. Biarkan dia mesra dengan pasangannya. Jangan ibu ikut-ikutan nimbrung. Etiki marhale angko isi omak tawado. Terganggu do kan? Hah? Terganggu kan? Jadi anak kita itu pun kalau sedang berduaan, bermesraan dengan pasangannya, udang dohok nimbrung dah. Anakin naik pak katayamu nih. Pura-pura udahlah pergi aja lah. Biarkan mereka berduaan di situ. Jangan cemburu. Prioritaskan hubungan dengan pasangannya. Ya, terkadang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini memang terletak pada laki-laki itu ya. Kalau dia nggak tahu konsep ini, memang terkadang itu persoalannya. Apakah pernah terjadi antara aku dengan mamaku? Bisa. Ya, begitulah namanya. Iba mau mak nih kan. Mama pena julu kadang langsung malonik kulo. Nenget-nenget kan itu kan. Itu memang. Kadang kita ini yang sudah senior ini lupa bahwa kita dulu pernah belajar. Lupa. Nggak langsung tamak kan, pelan-pelannya. Istriku ini pun begitunya. Setelah sekian tahun yang ngalam maloi mana. Awal-awalnya aku memang beda jauh lah itu. Tapi lama-lama, nggak mulai mirip mana heromakku. Udah mulai dia, ya kan? Nah itu, kalau suami nggak netral bahaya juga. Walaupun masih ada juga. Nah, itu dia, prioritaskan. Tidak lagi berada di bawah dominasi orang tua. Makanya hati-hati ibu-ibu, kalau misalnya anak kita bertanya, mak, menurut mama kayak mananya begini. Iko sono udah, iko bae sono. Sudah kau tanya istrimu, udah diskusi kalian. Aku hanya sebagai penasehat, bisa diterima, bisa ditolak. Jangan nanti misalnya istri ya sudah sepakat, akhirnya datang ratu surga, opung buru dari kampung. Kamu sama ini dah. Iko sono. Terakhir terjadi cekcok. Ya, prioritas. Next. Taat kepada perintah Tuhan. Apa di sini? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Apa maksudnya? Bapak ibu, anak-anak hormat kepada orang tua karena Tuhan. Karena Tuhan. Hormat karena Tuhan. Next. Orang tua tidak membangkitkan amarah dalam hati anak, tetapi mendidik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Waktu saya merenungkan ini, saya banyak dievaluasi. Sering sekali kita bilang begini, bapak nggak senang ya, mama nggak senang ya. Waktu saya di sini, anak punya keinginan nggak? Bapak nggak senang, aku senang. Waktu saya memikirkan ini, jangan membangkitkan amarah di dalam hati. Di dalam hati, berarti apa? Dia nggak melawan, tapi dalam hatinya nggak enak. Dikerjakannya memang, tapi dalam hatinya udah nggak enak. Sering sekali ini yang terjadi apa? Korban anak-anak yang dari kecil selalu dipujikan. Oh, anggo si burju-burju dong. Padahal dalam hati kita udah nggak enak kan, tapi karena sering dikasih predikat anak yang baik, senangnya kau ini udah lama
Kalau mama senang, aku pun senang. Rupanya ini bermasalah Bapak Ibu. Suatu ketika meledak dan dia bilang begini, selama ini ku diam-diamkannya mak. Dari kecil ku ingatnya itu, mama beli adik sepatu yang dia suka. Abang, aku enggak. Tapi udahlah, terus begini mama. Ada amarah dalam hati. Nah, lalu bagaimana maksudnya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita arahkan dia kepada Tuhan. Nah, kenapa kau ribut di gereja? Kira-kira kayak mananya Tuhan melihat itu? Arahkan dia kepada Tuhan. Kira-kira cocoknya menurut Tuhan perilaku ini, nak? Artinya dia lihat figur yang sempurna. Dia nggak lihat figur yang sempurna. Kalau aku bilang malu aku kau buat, di mana harga diriku? Dalam hatinya Allah, aku kenalnya bapak kayak mana? Banyak kali cerita bapak, sok-sokan bapak, kemarin pun bapak kayak gitu. Di tempat kami ada Jumat Ceria. Anak saya itu belasaknya minta ampun. Sekarangnya udah agak baik. Lalu datanglah gurunya bilang begini, bang, anakmu dulu kali bang, katanya. Terus iya. Terus apa kau bikin? Panggil dia, Cio, jangan ribut kau. Kenapa? Bapakku mau hamba Tuhan loh. Jadi hamba Tuhan bapaknya nggak bisa ribut anaknya. Saya bilang begitu sama dia. Jangan kalian bilang kayak gitu. Terus bilang, kau anak Tuhan. Itu bapaknya sebelum bertobat. Kan makanya banyak anak pendeta yang bandel kan? Kenapa bandel anak pendeta ini? Bapaknya baik. Itulah bapaknya aslinya. Berkelahi. Anak pendeta kok berkelahi? Itulah bapaknya sebelum bertobat. Setelah bertobatnya bapaknya nggak mau berkelahi. Jadi Bapak Ibu, ya kemarin kan ikut itu ya seminar Pak Untung kan, tahu kan apa yang dilakukan anaknya, sampai malu dia, sampai satu gereja tahu anaknya melakukan tindakan yang bagaimana gitu. Ini arahkan dia selalu kepada Tuhan. Next, habis. Jadi Bapak Ibu ada 5 indikatornya. Apakah keluarga kita itu adalah keluarga yang sejati? Terus, aduh, gimana ya? Minimal anak-anak kita arahkan ke situ. Yang 5 ini. Nah, ketika yang 5 ini memang tidak dikerjakan, itulah yang sering terjadi persoalan di tengah keluarga. Dengan kita lihat di medsos-medsos banyak sekali kan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat ya kan tentang keluarga itu. Itulah yang membuat akhirnya banyak ketimpangan dan persoalan yang terjadi. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita Bapak Ibu, supaya kita semakin membawa keluarga kita menjadi keluarga yang merupakan replika Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Amin, kita berdoa.